Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bersama SJ. Kita ketemu lagi di sini. Dan hari ini kami akan tetap masih membahas kenapa kami senang membahas madu. Selain kami juga mendapatkan tambahan ilmu baru tentang madu, yaitu yang berpedoman itu kita ambil dari Al-Quran. Itu di Al-Quran sesungguhnya di dalam perut lebah itu ada sebuah obat untuk mengobati berbagai macam penyakit kecuali maut. Nah, kenapa kami selalu mencari obat untuk asam lambung ini? Karena orang-orang yang sakit perut itu rata-rata orang yang diberikan ujian yang luar biasa. Makanya banyak orang yang sakit perut itu saat meninggal dinyatakan seperti pahala jihad. Makanya kenapa kami selalu memberikan obat-obatan yang untuk asam lambung itu kita memberikan selalu mencari yang berkualitas baik supaya Anda lekas sembuh total. Karena kita mencari berkahnya dari mengobati asam lambung itu. Bukan mencari keuntungan dengan mengobati asam lambung, tapi mencari keberkahan. Jadi selama ini kadang orang salah mengartikan kenapa kami sering membagi-bagi obat kepada orang-orang. Dan pada kali ini Anda simak siapa saja yang mendapatkan madu dari kami ini, madu herbal SJ. Nah, ini Anda bisa bisa juga tes keasliannya, nanti tinggal dituang saja dalam kertas atau dituang dalam air dalam gelas, insya Allah langsung numpuk di bawah kalau nggak diaduk. Nah, kenapa kami selalu berusaha mencari obat-obatan yang baik ini, dan sekarang kami sedang jatuh cinta ke madu dan ingin memperbesar pengobatan menggunakan madu. Karena madu itu mengandung keberkahan yang luar biasa. Seperti yang dikatakan Pak Soeharno di video kemarin. Nah, itu bahwa orang yang menyimpan madu di dalam rumah, madu yang asli ya. Madu yang asli, madu yang murni jika ditaruh dalam rumah, itu kita akan mendapat keberkahan. Apalagi kalau kita selalu minum madu setiap pagi. Ini juga ada dari hadis Rasulullah. Jadi kita dianjurkan minum madu setiap hari 1 sendok makan. Itu untuk menjaga atau mencegah dari segala macam penyakit. Nah, setelah kita minum madu, insya Allah kita akan selalu diberikan kesehatan yang sempurna. Dan untuk yang bagi khusus orang yang sakit asam lambung, GERD, anxiety, mah kronis, dispepsia, atau yang sering divonis seperti hiatal hernia juga, saat Anda minum kapsul, silahkan Anda bantu minumnya menggunakan madu yang sudah dicampur dengan air minum. Nah, madu setelah dicampur dengan air minum yang hangat diaduk hingga rata, Anda untuk minum atau mendorong minum kapsulnya. Insya Allah obatnya juga akan mempercepat kesembuhan Anda, karena kita mendapat keberkahan. Terus kita akan dituntun saat kita minum madu juga, kita akan dituntun menjadi orang-orang yang baik. Pikiran kita selalu baik, hati kita akan selalu baik kepada siapapun. Insya Allah, kalau kita tidak mudah prasangka buruk kepada Allah, kita selalu prasangka baik kepada Allah, maka penyakit-penyakit seperti ini yang katanya sulit sembuh, ternyata obatnya banyak sekali. Dan di kami juga ada obatnya, yaitu kami sudah membuat obat herbal jantung asam lambung SJ. Nah, Anda gunakan itu semua, insya Allah Anda akan mendapat kesembuhan secara total. Karena selama ini orang-orang yang divonis asam lambung ini kebanyakan masalahnya bukan di lambungnya, tapi di organ lainnya.
Tapi karena gas itu selalu menumpuk di lambung, maka kita sering dinyatakan asam lambung. Nah, terus yang bagi orang-orang yang sudah minum madu ini juga udah ada yang komplain. Madu ini sudah dicampur dengan ramuan, makanya banyak serbuk di dalam madu ini. Ini ada 2 ramuan yang kami masukkan di serbuk ini. Makanya kalau Anda minum madu ini terasa asam, kalau kita tidak mudah prasangka buruk kepada Allah, kita selalu prasangka baik kepada Allah, maka penyakit-penyakit seperti ini yang katanya sulit sembuh, ternyata obatnya banyak sekali. Dan di kami juga ada obatnya, yaitu kami sudah membuat obat herbal jantung asam lambung SJ. Nah, Anda gunakan itu semua, insya Allah Anda akan mendapat kesembuhan secara total. Karena selama ini orang-orang yang divonis asam lambung ini kebanyakan masalahnya bukan di lambungnya, tapi di organ lainnya. Tapi karena gas itu selalu menumpuk di lambung, maka kita sering dinyatakan asam lambung. Nah, terus yang bagi orang-orang yang sudah minum madu ini juga udah ada yang komplain. Madu ini sudah dicampur dengan ramuan, makanya banyak serbuk di dalam madu ini. Ini ada 2 ramuan yang kami masukkan di serbuk ini. Makanya kalau Anda minum madu ini terasa asam, Anda tidak usah khawatir, karena ini ada yang bilang minum madunya terasa asam. Ya memang asam karena obatnya yang dicampur ramuannya asam. Nah, bisa langsung berubah dan obatnya akan bercampur dengan madu rasanya itu tadi. Jadi kami tidak menganjurkan minum ampasnya atau endapannya yang ada di bawah. Tapi seandainya endapan itu diminum pun aman, tidak ada masalah. Karena orang-orang asam lambung gini kadang berubah rasa madunya asam aja udah panik. Nanti kalau sudah panik, nah dari panik itulah kita bisa timbul perut jadi nggak nyaman. Langsung kita banyakan orang-orang asam lambung ini kalau minum langsung tidak melihat dulu, tapi kebanyakan langsung menyalahkan obat. Ini banyak sekali. Jadi seumpama, Pak, kenapa saya minum obat ini langsung begini-begini? Nah, Anda itu harusnya tanya, Pak, ini kok saya minum obat, nah ini setelah minum obat ada rasa begini enggak yang lainnya? Kalau yang lainnya tidak ada, itu bisa bukan dari obat, bisa kebetulan. Nah, seandainya Anda minum obat terus kesandung, apa ya obat membuat kesandung? Kan nggak mungkin. Ini yang harus kita selalu bijaksana dalam menilai obat-obatan dimanapun, dengan obat apapun yang Anda minum. Jangan sekali minum langsung begitu, umpama habis minum kok meriang. Nah, ini belum tentu, besok lagi minum meriang belum tentu. Kecuali setiap minum meriang, nah itu lain lagi, bisa jadi memang dari obatnya. Kalau nggak minum nggak meriang, tapi saat minum meriang, ini bisa jadi dari obatnya. Jadi saat kita selalu bijaksana dalam menyikapi apapun yang terjadi kepada diri kita. Karena saya juga tahu, karena kami tahu persis orang asam lambung itu seperti apa. Orang asam lambung ini mudah menyalahkan obat, mudah menyalahkan makanan, mudah menyalahkan apa saja. Karena pikiran kita tidak fokus, kami tahu. Maka dari itu kami selalu mengarahkan kepada Anda semuanya. Saat Anda panik, anxiety juga tidak akan datang dengan sendirinya. Tetapi karena energi empedu yang lemah, Anda menjadi pengecut, Anda menjadi takut, penakut. Nah, itu seperti itu. Itu kalau energi empedu lemah, karena empedu itu yang menentukan faktor pemikiran. Saat energi empedu berlebihan, Anda akan menjadi pemberani. Tapi saat energi Anda lemah, energi empedu Anda lemah, otomatis Anda akan langsung ciut, Anda akan langsung menjadi penakut. Takut apapun itu. Jantung juga sama, organ hati juga sama. Itu akan menimbulkan anxiety jika antara empedu, jantung, dan hati itu bermasalah. Maka Anda akan datanglah namanya anxiety. Jadi anxiety nggak akan datang dengan sendirinya tanpa kita undang, tapi pasti ada penyebabnya. Ya, penyebabnya apa?
organ hati, empedu atau jantung saat lemah, pasti Anda jadi penakut dan pengecut. Nah, cukup sampai di sini dulu saudaraku semua. Kita nggak usah perlu panjang lebar, yang penting Anda bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat supaya Anda tidak salah dalam berobat dan cepat menemui kesembuhan, bisa aktivitas kembali seperti semula, bisa menyenangkan orang-orang lain yang ada di sekitar Anda semuanya. Semoga lekas sembuh dan tidak tersisa sedikit pun penyakit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bersama SJ.